Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Susi. Terima kasih banyak ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya karena dukungan dan supportan Anda. Alhamdulillah channel ini terus berkembang sampai detik ini. Dan yang mau kita bahas hari ini adalah tentang debt collector dari Aku Laku. Ini ada yang ditanyakan juga ya dari salah satu subscriber juga, dan dia mau bertanya ini apakah dimasukkan ke dalam kategori ancaman atau tidak, karena dia mendapatkan email ya dari Aku Laku. Untung namanya bukan Markus lagi atau Martius atau apa lagi gitu ya, tapi memang di sini nggak ada namanya ya. Dan kita mau bacakan dan nanti juga berbarengan dengan ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 dari pinjol legal juga yang dia sedang gagal bayar dan telat bayar hari ini. Ya. Dan dia mendapatkan juga ancaman-ancaman buta, karena ini memang sering ya, mungkin dari teman-teman juga mendapatkan hal yang sama. Dan bagaimana sih harusnya kita bersikap nih Bang? Gitu loh. Kepanikan ya pasti, stres pasti, takut pasti. Dan bagaimana kita menanggapi ini dengan pemikiran yang tenang dan kita bisa berpikir lebih stabil lagi daripada biasanya. Dan sebelumnya juga saya ingatkan buat teman-teman semuanya yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp, segera. Itu linknya nanti saya sematkan di deskripsi, ada di kolom komentar nanti juga saya ada. Atau Anda masuk aja langsung di bawah nama channel saya, itu berdekatan dengan tombol subscribe itu ada gabung. Ya, Anda tinggal klik aja tuh tombol gabung, nanti Anda akan diarahkan ke dalam grup WhatsApp. Insya Allah nggak akan rugi ya. Ya berbayar ya, memang berbayar, itu kan cuman 30.000 lah ya gitu ya. Jadi Anda bisa bebas masuk di situ di grup, dan Anda bisa berkonsultasi supaya tidak salah jalan dalam menanggapi hutang piutang online Anda. Dan bagi teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini, silahkan disupport dulu, karena dukungan dan supportan dari Anda sangat dibutuhkan untuk perkembangan channel ini, untuk saya juga dan tim-tim yang lainnya, supaya kami tetap semangat memberikan motivasi dan edukasi buat teman-teman yang gagal bayar. Pertama dari Aku Laku dulu, ini dari email Mogui ya, kita baca Mogui aja. Assalamualaikum, selamat pagi Bang, saya minta solusi. Saya bingung banget sama teroran telepon dari Aku Laku. Saya telat bayar hampir 2 bulan ini. Dengan saya tidak merespon tagihan, apa saya salah Bang? Mohon pencerahannya Bang, apa ini juga termasuk ancaman? Apa DC akan datang? Padahal saya sudah pernah jelaskan saya akan bayar setelah akhir bulan. Tapi mereka tetap maksa seperti itu. Terima kasih Bang Medi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cek dulu ya supaya kita tidak salah dalam menanggapi. Saya cek dulu. Oke, ini ada. Saya munculkan juga ya di layar ya. Selamat siang, kami mendapatkan laporan bahwa Anda tidak pernah merespon call saat diinformasikan mengenai tagihan. Kami sudah banyak tahu tentang kondisi finansial Anda dari berbagai aspek. Tapi kenapa itikat Anda pada perusahaan kami seperti ini? Jika memang Anda tidak ada niat untuk membayar, mari kita selesaikan sesuai syarat, ketentuan dan hukum yang berlaku yang sudah kita sepakati bersama. Kami tunggu pembayaran Anda di hari ini di aplikasi Aku Laku atau Lazada. Maksimal pukul 13.00 kami tunggu. Tapi jika memang Anda bersikeras untuk menyepelekan dan melupakan tagihan Anda, mohon maaf, kami akan menjalankan tahap selanjutnya sesuai perjanjian yang sudah Anda sepakati di awal pengajuan. Tolong kerjasamanya ya. Masih tidak mau merespon, perlu diingatkan ya Pak, Ibu, data-data Anda ada di kami seperti foto selfie Anda saat pengajuan dan foto KTP Anda, kontak darurat, tempat kerja dan alamat Anda.
Bahkan di data kami ada rek Anda yang masih aktif juga. Jika Anda terus mengabaikan tagihan Anda, pihak kami akan bersikap tegas dan proses kunjungan ke alamat Anda sesuai keberadaan Anda. Ini namanya, sudah benar alamat Anda di atas. Siapkan dana dan berkas data Anda jika sudah tidak bisa diselesaikan dengan baik-baik. Tidak ada respon sama sekali dari Anda. Tidak ada pembayaran sampai jam 4 kami rekap data Anda ke kolektor lapangan kami. Segala konsekuensi harus Anda terima nantinya, semua atas kelalaian Anda sendiri yang memaksa kami untuk bertindak tegas kepada. Jadi kalau sepintas yang saya lihat di sini ya, ini ancaman-ancaman seperti ini bukan hal yang pertama lagi dilakukan oleh pihak dari debt collector, ya, bukan hal yang baru gitu loh, tapi ini sudah sering ya dilakukan dengan hal-hal seperti ini. Makanya saya bilangin, kenapa si DC-DC itu harus menyampaikan harus dibayar sebelum jam 13. Mungkin di beberapa video saya sudah menjawab dari pertanyaan teman-teman semuanya, terutama yang bertanya soal aku laku ya. Di sini dia selalu menyampaikan dengan pola bahasa yang cukup bagus, sehingga selalu meyakinkan orang-orang bahwa hal ini akan terjadi. Ya, dengan ada kata ditindaklanjuti. Ya, dengan ada kita akan pertegas gitu loh. Tapi kita sematkan yang mana sebenarnya kriteria dari debt collector adalah bayar tagihan Anda. Itulah sebenarnya konsep mereka. Adapun hal-hal lain, misalnya dengan mereka nyebutkan kalau Anda tidak melakukan pembayaran juga, Anda tidak menyelesaikan tagihan Anda di aplikasi kami, kita akan proses data Anda. Ya, karena di sini lengkap nih. Ya. Dan ketika mereka menyampaikan bahwa data kita lengkap ada di mereka, di sini pantas untuk kita pertanyakan, kenapa harus melontarkan dengan kata foto selfie Anda ada sama kami, KTP Anda ada sama kami, ini ada sama kami. Itu yang sangat kita sayangkan. Ini terjadi dari pinjol yang legal dan resmi. Kita bisa berasumsi di sini kalau mereka bilangin seperti ini ya. Contoh, masih tidak mau merespon. Perlu diingat ya Bapak atau Ibu, data Anda ada di kami seperti foto selfie Anda saat pengajuan dan foto KTP Anda, kontak darurat, tempat kerja dan alamat Anda. Bahkan data kami ada rek Anda yang masih aktif juga. Jika masih mengabaikan tagihan dari pihak kami, akan bersikap tegas dan proses kunjungan ke alamat Anda sesuai keberadaan Anda. Oke. Ya. Foto kita memang lengkap, foto kita memang valid ada di mereka. Karena memang untuk meminjam di aplikasi mereka, mereka membutuhkan semua itu. Ya, membutuhkan semua itu mulai dari foto selfie, ya, habis itu foto KTP, kontak darurat dan tempat kerja. Ya, dan jangan persyaratan awal ketika meminjam mereka jadikan senjata ketika melakukan tagihan. Ya, dan inilah yang nggak boleh gitu loh. Ya, memang benar semua itu lengkap, valid, kita kasih kok ke mereka. Ya, tapi jangan dibikin tanda pertanyaan besar. Ada apa dengan data kita? Ya, mau diapakan data kita? Kan itu akhirnya. Ya kalau menagih ya menagih aja. Kalau mereka memang sudah tahu alamat kita kan tinggal datang. Ya, cuma ini kelebihan dari debt collector pinjol. Dia bisa melakukan pergesekan dan tekanan terhadap batin Anda. Dan ketika Anda membaca hal ini di poin ini, data Anda lengkap sama kami, mulai dari foto selfie, KTP, kontak darurat, tempat kerja dan alamat Anda, ya jelas. Karena waktu pengajuan dalam keadaan sadar kita memberikan. Karena itu adalah syarat yang diminta oleh aplikasi. Ya, dan teman-teman nggak perlu khawatir dalam hal ini. Walaupun ada sepenggalan kata yang seperti itu, ya, walaupun asumsi kita adalah mereka melakukan tekanan dengan mereka menyebutkan foto KTP ini segala macam, tapi nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Ini penagihan, cuma penagihan biasa, cuman dibaluti dengan beberapa bahasa yang seakan-akan menekan secara tidak langsung. Ya. Dan OJK melarang itu, dilarang menagih menggunakan kekerasan fisik ataupun verbal. Ya, sekarang mereka menyampaikan data-data kita gitu. Ada apa? Dan sangat disayangkan ini terjadi dari akul-akul.
Ya. Habis itu, ini yang poin paling penting nih. Ini alamat Anda sudah benar, alamat di atas, siapkan dananya dan berkas. Tujuan dia bertanya, sudah benar alamat Anda di atas. Tujuannya itu bukan berarti dia datang ke tempat Anda, tidak. Dia lebih meyakinkan Anda bahwa ini adalah hal yang akan terjadi sebenarnya. Padahal nggak ada. Ya, nggak ada seperti itu. Ya, bodoh debt collector kalau dia nggak tahu alamat orang itu. Ya, dan wajar saja kalau dia mengetikkan alamat Anda karena memang data Anda valid. Ya, poinnya hari ini karena ini sudah terjadi dari debt collectornya, Anda nggak perlu khawatir. Stop pembayarannya secara online, tunggu debt collectornya datang ke rumah sesuai dengan WA yang mereka kirim. Kan mereka menyampaikan ini, tidak ada pembayaran sampai jam 4, kami rekap data-data Anda ke kolektor lapangan kami, segala konsekuensinya Anda terima nantinya. Semua atas kelalaian Anda sendiri yang memaksa kami untuk bertindak tegas kepada Anda. Tindak tegas nggak ada masalah, asalkan masih di dalam konteks SOP. Ya, sesuai dari operasional penagihan. Teman-teman nggak usah khawatir dalam hal ini. Ya, ini bacot debt collector doang. Adu argumentasi Anda, jangan tunjukkan kelemahan Anda, jangan pernah memohon maaf dan ataupun meminta-minta hal-hal yang nggak sepantasnya. Cukup sampaikan kepada debt collector, oke, kalau memang sudah seperti itu kata Anda, saya tunggu Anda di alamat saya sesuai yang ada di aplikasi Anda. Titik sampai di situ. Stop membayar online, ya. Jadi jangan kita mau diperbudak lagi dengan hal-hal yang seperti ini. Kita harus akhiri ini. Kalau tidak kita akhiri, ini akan berlanjut terus. Ini sudah sering banget dipakai. Biasanya dia melampirkan nama dia nih, ada Martinus, ini segala macam, ya. Sebenarnya itu bohong aja. Ya, yang penting kehadiran mereka sesuai dengan SOP, kita ladenin. Nggak sesuai dengan SOP, usir dari rumah Anda. Karena rumah Anda, hak Anda, dan Anda yang menjadi raja di situ. Benar Anda ada tanggungan di perusahaan mereka, tapi bukan berarti kita harus ditekan dan diintimidasi oleh mereka setiap hari. Ya, Anda harus pertegas dalam posisi ini. Itu kurang lebih yang bertanya seputaran aku laku di sini, ya. Dan saya juga yakin ini pasti banyak. Dan ini kita lanjutkan ke yang 5 pinjol legal yang saya sebutkan tadi. Ya, 5 pinjol legal yang saya sebutkan tadi. Ini ada dari pinjol KTA Kilat, Rupiah Cepat, ada kami Kredivo pinjam duit. Ya, kita mau bahas ini lagi.